Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah 50 khairul iman. Itulah Yasidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 9. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجمع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال الحبيب عثمان البطوي رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. Kalam artinya berkata-kata. Wajib Allah bersifat kalam, wajib pada akal. Maka mustahil keluh. Keluh itu bisu. Allah bila bisu itu mustahil. Tapi wajib pada akal Allah itu bersifat berkata-kata. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan sempurna perkataan adanya. Itu dalil nakli yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan dalil akli, dalil akal bahwa Allah itu berkata-kata, yaitu Al-Quran yang sabukuan itu. Di Al-Quran yang sakitapan sabukuan itu dalil yang paling kelihatan bahwa Allah itu bersifat kalam, berkata-kata. Tapi perkataan atau kalamnya Allah Ta'ala ini laisa kamislihi syai'un mukhalafah lil hawadis, kada sama dengan perkataan makhluk. Makhluk bila bapandir pakai mulut, pakai muntung, muntungnya kadada, kada kau bapandir. Atau muntungnya misalnya disulumi lawan untuk 3 biji, kada kau aja bapandir. Atau muntungnya misalnya dijahit, kada kau aja bapandir menjahit. Atau muntungnya kadada begini Nah, kalau Allah Ta'ala berkata-katanya kada pakai muntung model kayak makhluk. Makhluk bila berpandir ada hurufnya, ada kalimatnya, ada susunannya, ada bahasanya. Nah, Allah Ta'ala kadang kayak itu. Nah, kalamnya Allah Ta'ala ini sifatnya azali. Ada dengan sendirinya, ada tanpa permulaan, dan tanpa berkesudahan. Sebelum ada bahasa apakah? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Dayak. Sebelum ada bahasa, sebelum ada tulisan, sebelum ada huruf, sebelum ada suara, sebelum ada mulut-mulut, Allah sudah bersifat kalam. Jadi kadang-kala kita mengumpamakan kalam Allah itu model kayak kalam makhluk. Sebab sebelum makhluk ini berpandir, berkata-kata, ada huruf, ada suara, Allah bersifat kalam.
Nah, maka kalamnya Allah sifatnya qadim. Cuma di sini kita wajib juga membedakan. Kalam Allah yang qadim itu diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima dan dipaham oleh Nabi kita Muhammad yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kalam Allah yang qadim ini diterima dan dipahami oleh Nabi kita Muhammad, lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat sidin, kepada kita sabarataan. Nah, yang dari Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi kita, itu sifatnya qadim. Walaupun qadim, Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada Nabi kita sehingga paham. Nah, yang dari Nabi ke kita, itu sifatnya baharu. Arti baharu ini hadis. Nah, maka kalam Allah yang ada di kitab-kitab, yang ada di buku-buku, yang ada tulisannya, ada hurufnya, kawa disuarakan, itu tuh seluruhnya itu baharu. Arti baharu di sini hanya dijadikan karena keluar dari mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tujuan atau maksudnya itu kadang berbeda dengan yang qadim. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi tujuannya, maksudnya itu ada berbeda dengan yang Nabi terima dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kalam Allah yang kita lihat ada tulisannya, ada hurufnya, kalau dijapai, kalau dibaca, kalau ditulis Al-Quran, maka itu baharu. Tapi walaupun baharu, yang baharu ini kadang berbeda dengan yang di qadim, yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawai membedakan itulah. Nah, apa perbedaannya? Yang Nabi terima dari Allah sifatnya qadim, yang Nabi sampaikan ke kita karena ada sudah hurufnya, ada suaranya, ada bahasanya, maka disebut baharu. Nabi kita waktu menerima wahyu dari Allah, sidin berada di kota Makkah, ada di kota Madinah, ada sidin menerima wahyu itu, dan sidin waktu itu berbahasa Arab. Maka Nabi menyampaikan kepada umat sidin, menyampaikan wahyu dari Allah nih menggunakan bahasa Arab. Seandainya Nabi waktu itu adanya di Kalua, bisa bahasa Kalua Quran tuh. Nah, ini pemahamannya nih, artinya bisa berubah-ubah bahasanya itu, berarti sifatnya kada qadim. Paham itulah. Nah, kada qadim bisa berubah-ubah, cuma maksudnya kada berbeda dengan yang qadim. Misalnya kayak ini contohnya, nah sering sudah dicontohkan ini supaya paham benar, diulang-ulang. Ulun, nah ada yang ulun pikirkan, pian kada tahunnya nih, ya kalau ulun pin nama ungut, kena hehehe jatuh korehing. Ada tuh yang ulun ganang, pian kada tahu, tapi ulun paham. Apa yang ulun pikirkan itu ada terlintas di hati, yang disebut khatar naranya. Nah, khatar hati ulun pian kada tahu, tapi ulun tahu dan paham. Kenapa ulun tahu dan paham? Diberi tahu dan diberi paham oleh Allah. Nah, khatar hati ulun itu adalah hurufnya, adalah suaranya. Kada ada huruf, kada ada suaranya. Mana hurufnya ada suaranya? Cakanya ada suaranya, ada kawapian memaham. Cakanya ada tulisannya, kawapian memaham. Tapi pian kada memaham karena belum berbentuk huruf dan suara. Tapi ulun paham karena ulun diberi paham terhadap khatar ulun sendiri, geritik hati ulun sendiri. Nah, pian kada tahunya apa yang ulun pikirkan. Kada tahu ya Allah, tapi ulun paham. Nah, ini perumpamaan sesuatu yang qadim tadi, perumpamaan. Nabi paham, bila Nabi kada mau ucapakan, umatnya kada tahunya tuh. Nabi menerima yang qadim. Nabi mengerti, Nabi kada menyampaikan, umatnya kada tahunya. Sama dengan kaya ulun tadi. Ulun berdiam kan kada tahunya. Lalu ulun berucap. Nah,
tak keluar lah bilanya hendak berucap. Apa yang ulun ucapkan? Yang ulun ucapkan misalnya, nah, bila sudah yang ulun ucapkan hanya pian tahu. Jar ulun hendak pergi ke pasar. Kaitu kati ijabian. Hanya paham? Iya leh ya. Nak ke pasar kasiden ya. Ulun hendak pergi ke pasar. Paham sudah pian? Pian kalau memaham yang ada hurufnya, ada suaranya. Yang ulun ucapkan ini perumpamaan yang baharu. Karena ulun berucap ada hurufnya, ada suaranya, kalau ditulis baharu narangnya. Cuma yang penting kita pahamin. Yang baharu ini ulun hendak pergi ke pasar, ada berbeda dengan yang qadim yang ada di hati ulun. Ini perumpamaan tadilah. Ada berbeda, ulun kan di hati kita ulun hendak pergi ke pasar, cuma baru ulun ucapkan. Imbas sudah ulun ucapkan, ulun hendak pergi ke pasar. Bahkan ulun tulis lagi misalnya, ulun hendak pergi ke pasar. Tulisan atau ucapan ulun hendak pergi ke pasar sama dengan ada yang di hati ulun tadi. Jelas saya lah. Nah, ini pemahaman dari kalam Allah. Jadi kalam Allah ada dua sisi kita memandang. Ada dua sisi kita memandang. Yang dari Allah ke Rasulullah itu qadim. Sifatnya Allah, Nabi menerima yang qadim. Lalu Nabi menyampaikan yang qadim itu kepada kita, tapi sudah berhuruf bersuara, lalu disebut baharu naranya. Cuma tujuannya, maksudnya kada berbeda sama. Jelas sudah. Karena pian supaya lebih paham, coba praktikakan non bini pian. Umahnya aja pian. Ini nali hati aku nak tangguhi apa yang di hatiku. Jangan bini pian gak pian. Apa yoleh ya? Ada tahu loh kok. Ada tahu. Sekali ya pian kastila. Ya. Kastila tahunnya. Ini mau syahadanya ke kastila, kalau mau ucap kastila. Kastila ya, ujar pian nih. Pian berucap ada huruf, ada suaranya. Hanya bini pian paham. Jelas sudah. Paham sudahlah. Jadi bila ada orang bertakun Al-Quran kalam Allah yang ada sekarang ini apa hukumnya? Tergantung dari mana kita memandangnya. Kalau kita melihat yang ada hurufnya, ada suaranya, baru maka patut bagi mukmin mu'taqid, mukmin beriman bahwa Allah itu berkata-kata, yakin kita bahwa sidin itu berkata-kata, bersifat kalam, bahwa ia banyak-banyak memberi zikir kepada Allah Ta'ala. Nah, memberi zikir ini artinya apa saja perbuatan si hamba siang dan malam 24 jam. Bila perbuatan itu benar sesuai syariat dan di dalamnya tadi ada ikhlas, atau orang yang menggawi perbuatan tadi itu ikhlas, gawiannya bujur, disebut zikir naranya. Apakah? Mulai bangun guring sampai guring. Bila kita beramal, bagawi, asal amal kita ini sesuai lawan syariat dan ikhlas, disebut zikir. Jadi zikir ini luas benar. Jangan kita sangka zikir itu la ilaha illallah, la ilaha itu lain, itu orang hendak mahaul. Hendak berdua selamat jagar kanyang tuh jagarnya. Itu lain itu zikir ini ngapa aja gawian bila sesuai lawan syariat, tapi mukhlisan, orang yang menggawinya keadaannya hatinya ikhlas, disebut zikir. Nah, seandainya nih orangnya tadi menggawi sembahyang 5 waktu, sesuai kan dengan syariat, mun sesuai memenuhi syarat zikir sudah. Yang kedua, ikhlas kada. Bila kada ikhlas, walaupun 5 waktu, walaupun menghadap kiblat, walaupun jungkar ruwat, kada kawa dipadahkan zikir. Nah, Allah hanya membalas perbuatan hamba yang di situ mengandung zikir kepada Allah. Apabila ibadah kita tadi atau perbuatan kita atau apapun yang kita gawi kadada mengandung keikhlasan, kada kawa dipadahkan zikir. Bila kada zikir, kada berpahala. Nah,
walaupun gawiannya bujur kita paling pulang. Atau sebaliknya menggawinya ikhlas benar tapi salah kada sesuai dengan syariat, kada pahala juga karena kada kawa disebut zikir. Sembahyang subuh 5 rakaat sidin, kenapa pian gawe gini kada masalah hendak berapa rakaat gak, yang penting ikhlas aja hidup tu aja. Nah kada kawa, yang penting ikhlas kada kawa, harus sesuai syariat. Jadi gawian sesuai syariat tapi ikhlas zikir tuh. Ka pasar kah berusaha sesuaikan non syariat, bujur ilmu berjualan, bujur ilmu bertukar. Nah imbah itu pulang ikhlas, maka kita ke pasar tuh salangkah 2 langkah 3 langkah dihitung zikir. Menulungi orang kah, menulungi pengantinan kah, apakah basuh sapu kah, apakah batu tapas kah, bila kita menggawinya sesuai syariat dan ikhlas disebut zikir. Nah maka di sini disuruh banyak-banyak. Arti banyak-banyak perbuatan kita ini 24 jam kita ini begawi aja terus ya Allah. Jadi kesempatan kita untuk berzikir itu sebenarnya banyak benar, asal disesuaikan dengan 2 kaidah tadi. Sesuaikan lawan syariat, isinya ikhlas. Nah, jadi 24 jam tuh orang-orang wali itu zikir berataan. Makanya kita kada takajub, orang wali aja zikir berataan 24 jam mulai bangun sampai guring berzikir terus sidin aja. Maka kita melihat sidin tuh makan minum maka berzikir teruslah aja. Nah ini pemahamannya nih. Makan minum sidin sesuai syariat dan dalamnya terkandung keikhlasan. Nah, guring sidin sesuai syariat, dalam guring sidin mengandung keikhlasan. Nah seluruh perbuatan yang sesuai syariat ada mengandung keikhlasan disebut zikir. Nah zikir inilah kena yang kita usahakan tenah supaya 24 jam kita tuh berpahala. Maka diharap dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Kenapa kita mengusahakan supaya 24 jam kita tuh dihitung zikir, jangan sampai sia-sia, supaya dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Nah sebutan itu maksudnya ridha, dengan pengharapan Allah ridha kepada kita. Nah tulis di bawah sebutan itu ridha supaya jangan bingung. Nah sebutan Allah Ta'ala juga adanya aja. Lalu pian waktu misalnya pian kita kan mengajar, misalnya kan di langit pertama nih pian mengajar membuka juga kitab ini nih, cuma wayah yang membaca nih pian kada turun. Lalu pian membaca sebutan Allah Ta'ala, nah apa nih lah lalu mahayabang tuh. Nah kada mau napa leh. Nah kita liung aja dulu nah aja. Kada paham juga aku aja. Nah bisa juga hadir juga asalnya cuma tak guring. Jadi waktu mendengar yang sebutan dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala itu kada paham maksudnya. Nah ini jadi penting benar kitab itu kita mendengar penjelasan kata-katanya itu. Nah jadi bersambung kata-kata itu dari atas sampai ke bawah. Kenapa kita disuruh perbuatan kita, amal ibadah kita mengandung zikir supaya berpahala? Napa garang? Supaya berpahala kah? Hanya itukah yang dicari? Bukan hanya pahala, bukan hanya sekedar pahala nih, pengharapan kita mengharap Allah Ta'ala ridha lawan kita. Nah, jadi gawian supaya bujur itu mata pelajaran syariat sudahlah fikih itu sudah ada peraturannya tersendiri. Nah, yang kita bahas di sini supaya amal ibadah kita tadi mengandung zikir atau mengandung nur, mengandung zikir. Nah, maka para ulama tauhid sudah sepakat seluruh amal ibadah bisa dikatakan zikir. Ini panggil bahasa pulanglah. Seluruh amal ibadah atau perbuatan atau usaha atau ikhtiar si hamba, apakah gawiannya sebutannya namanya, bisa dikatakan zikir apabila memenuhi 2 syarat. 2 syarat pulang lain yang tadi itu supaya kawa disebut zikir. Tadi kan pertama tadi supaya ibadah tadi disebut zikir nih. Pertama tadi sesuai syariat. Yang kedua ikhlas. Ya kalau nah ini ulun yang kesalah pandir. Apabila kita hendak
ibadah kita kawa disebut zikir, pertama sesuai syariat, satu. Yang kedua, ikhlas. Nah, supaya sesuai syariat ada mata pelajarannya, fikih. Itu pembahasan fikih. Nah, supaya ikhlas, nah itu dua syaratnya pulang. Supaya ikhlas nih, dua syaratnya. Kenapa garang ikhlas itu penting benar? Kerja penting benar. Sebab amal ibadah kada ikhlas, kada kawa dipadahkan zikir. Amun kada zikir, kada ada pahalanya. Mun pahalanya kada ada, apalagi Allah ridha jauh benar. Pahalanya aja kada ada, apalagi Allah ridha jauh benar. Sedangkan hidupnya dicari keridhaan Allah. Nah, supaya ikhlas pulang nih kayak apa caranya? Syaratnya dua. Nah, dua syaratnya. Ini wajib paham nih, mun hendak selamat. Jadi jangan naran aja antung selamat. Nah, pertama dulu yang sudah kita pelajari beberapa minggu semalam. Sudah paham pian? Jadi kalau usah dibahas lagi nanti. Yang beberapa minggu semalam, beribadah itu lillahi ta'ala, berusaha mintuh lillahi ta'ala, karena semata-mata menjunjung perintah Allah. Ada lagi kita berusaha, beramal, beribadah mendukung kehendak nafsu kita. Ada lagi. Dahulu ibadah kita tercampur dengan mendukungan kita terhadap kehendak nafsu. Nafsu itu kehendaknya, orientasi nafsu itu ialah hendak nyaman terus. Ya kalau semalam hendak nyaman terus, supaya kenyamanan ini tetap ada terus-terusan, maka nafsu ini membisiki, dan nafsu nyawa beribadah lah supaya ini. Yang ini itu sesuai lawan kehendaknya, sugih, nyaman. Nah, maka ibadah kita tadi tercampur oleh dorongan-dorongan yang dorongan tersebut adalah bisikan hawa nafsu. Kada murni lagi semata-mata menjunjung perintah Allah. Ini pertama dulu sudah kita bahas semalam. Nah, supaya kita terlepas dari perintah nafsu kita waktu beribadah, supaya terlepas, maka kita tuh disuruh memahami dulu. Yang semalam paham sudah kita bahwa apapun yang terjadi lawan diriku itu sudah dikehendaki oleh Allah. Itu dulu lah, ini matur pola hati dulu nah. Dan setiap yang dikehendaki oleh Allah itu ada hikmahnya, ada kebaikannya. Misal garing, kehendak Allah pasti baik. Karena pasti baik, berarti kita tadi lawan garing nih guliming-guliming aja. Diguliming-guliming garing. Ya kalau artinya kada apa-apa Tuhan naik. Nah, maka kita kawa menangkis kehendak nafsu. Ya nafsu nyawa caka membaca ini kan supaya nyawa sembuh. Nah, pinanya pindah bagus membacaannya ya kalau. Tapi ini nafsu yang menyuruh supaya sembuh. Berarti suruhan nafsu narannya kadarillahi ta'ala. Pinanya kayak bagus. Ini nafsu itu bisa bersembunyi dalam ibadah kita. Caka nyawa membaca ini aja supaya ini. Nah, pinanya bagus padahal lilnya kadarillahi ta'ala. Dorongannya karena dorongan nafsu. Nah, apabila nafsu membisiki kita nang kaya itu ya kita dia nafsu tadi supaya nyawa sembuh. Caka baca ini kada nafsu masalah garing ini aku akur aja sudah lawan Tuhan kada apa-apa. Baik aja sudah ada aja hikmahnya. Kada masalah miskin ini bang, kada berduit ini bang, akur aja nafsu kada masalah aku. Nah, maka nafsu tak kalah sudahnya. Maka nafsu tak kalah. Ya Allah, pian memberi garing, siap bos. Pian memberi miskin, siap bos. Pian memberi bala musibah, siap bos. Nah, maka nafsu ini angkat tangan. Nafsu kada kau dijong-jong lagi orang ini. Nah, kada kau dijong-jong lagi orang ini. Kada kau lagi nafsu berbuat di dalam pola pikir kita, karena kita sudah mementahkan kehendak nafsu. Jar kita yang apa yang dari Allah baik bertahan sudah. Nah, garing baik. Nah, maka nafsu kada kawa lagi mencari jalan supaya kita beribadah tercampur oleh dorongannya kada lagi. Nah, lalu kita tadi apakah karena menganggap garing dan musibah dan yang miskin ini baik lalu kita meninggalkan ikhtiar? Memang asalnya kayak itu dulu. Memang asalnya kayak itu.
Kita hilangkan dulu kehendak-kehendak yang mendukung hawa nafsu. Bebaskan dulu kehendak nafsu itu dari pikiran kita. Itu dulu. Posisikan diri kita di raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba. Allah yang mengatur aku, pengaturan sidin terbaik, maka aku ridha. Diridha dulu kita. Nah, diam dulu kita. Nah, setelah diam, karena kita ridha, sampai pelajarannya kepada Allah bersifat kalam, berkata-kata. Nah, jadi jar Allah Ta'ala, nyawa sudah ridha lawan aku atas seluruh pengaturanku di dalam hidup nyawa. Nah, sekarang aku menyuruh nyawa, karena Allah berkata-kata. Allah berkata-kata mengandung dilalah atau satu tujuan lah. Memang banyak bang terkata Allah di Quran itu banyak benar, cuma kalau disimpulkan satu aja maksudnya. Seluruh Al-Quran itu nah maksud dari tujuan Allah berkata-kata kepada hambanya, kan Allah ini berkandir kepada hambanya nih. Tujuannya satu aja, mun kita halusi supaya nyaman berkantong. Nah, apa tujuannya? Jar Allah Ta'ala, tuntut karidaanku. Nah, menyuruh baudo Allah, menyuruh beristinja Allah, menyuruh sembahyang Allah, menyuruh puasa Allah, banyak suruhan Allah, tapi satu tujuan dari suruhan itu, tuntut karidaanku. Nah, jadi jar Allah Ta'ala, nyawa garing kah? Inggih Tuhanai. Ini ilustrasi aja lah. Nyawa garing kah? Inggih Tuhanai. Nyawa kada berobat kah? Ulun itu aja Tuhanai. Misalnya garingnya pian bang yang menyuruh, bujur sudah puji Tuhan. Nah sekarang aku menyuruh nyawa baubat. Hau di kita. Napa Tuhan? Maka yang berikan penyakit pian juga yang menyembuhkan. Bapak ulun baubat. Ubat gairu muasir, kada memberi bekas. Bujur etikatnya wajah Tuhan, pas sudah. Nyawa wajib berkeyakinan obat kada menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu aku. Bujur sudah. Dan nyawa wajib ridho terhadap keputusanku. Bujur sudah. Jangan sampai kada ridho dengan keputusanku. Nah ini pandir lain ya Tuhan. Aku hendak menyuruh nyawa berobat. Hadang hulu Tuhan nah, aku ulun berpikir nah. Pian menyuruh tuh kenapa garang alasannya? Alasannya banyak ya Tuhan. Alasannya banyak. Cuma walaupun banyak alasan, sebenarnya satu tujuan. Apa itu yang banyak alasan? Satu, aku hendak mengulahkan nyawa pahala. Bila nyawa mau berobat, caranya bujur, dan kamu berobat itu karena aku yang menyuruh, pahalanya banyak. Nyawa hendak ada pahala. Maka pahalaan ini dijadikan sebab keselamatan kita di akhirat, kebahagiaan kita di akhirat. Nah, satu alasannya. Yang kedua pulang alasannya kenapa aku ya Allah Ta'ala menyuruh nyawa berobat, menyuruh nyawa menuntut ilmu, menyuruh nyawa sembahyang. Walaupun 5 waktu itu kada kawas, kada sanggup memasukkan kita ke dalam surga. Nah, kenapa? Nah, pertama aku jar Allah Ta'ala Tuhan. Nah, nyawa hamba, nyawa ku suruh beramal sebagai bukti, sebagai ciri bahwa nyawa hamba. Amun nyawa kada beramal, apa bedanya lawan aku? Aku ini Tuhan, nyawa yang beramal. Nah, maka kita beramal menampakkan kehambaan diri kita kepada Allah. Kenapa mau baudo? Orang suruhan. Nah, orang suruhan tuh ya bahasa kita, bahasa Arabnya ya hamba. Kenapa nyawa sembahyang? Orang suruhan bang. Kenapa nyawa mau ini itu segala macam? Orang suruhan bang. Hamba narannya kesarap patuanan naik. Nah, semua itu kita kerjakan. Ya Allah, ulun gawi kena yang pian suruhnya ulun gawi, tapi ulun bertakun bang sebutin lah. Demi apa ulun menggawi seluruhnya ini? Najar Allah Ta'ala, nyawa tuntut karidaanku. Nah, demi apa? Kalau demi itu orang Banjar nyebut tiwadak tuh jeruk tiwadak. Tuntut karidaanku. Jadi nyawa tuh jangan melihat rupa ibadah, lihat makna dari ibadah.
Rupa ibadah itu bermacam-macam, ada wudhu, ada sembahyang, ya kalau ada zakat segala macam. Makna ibadah itu satu aja, tuntut keridhaanku. Maka orang yang paham waktu inya baudu, inya beinggih dulu lawan Tuhan, baraditu dulu lawan Tuhan. Ya Allah, ulun baudu nah, ulun menuntut keridhaan pian Tuhan nah. Ya Allah, ulun sembahyang, ulun menuntut keridhaan pian. Diinggihkan dulu, diraditukan dulu. Raditu billahi rabba. Mau ke pasar tulak hendak berusaha, inggih itu anak inggih. Ulun menuntut keridhaan pian. Nah, jadi simpun sudah, niat tuh bujur sudah. Nah, berobat ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, inggih itu anak. Inggihkan dulu perintah Allah yang secara maknawi tuntut keridhaanku. Bila kita terlambat menginggihkan, jangan-jangan nafsu berbuat, lalu kita kena menuruti apa ujar nafsu. Dahulu kita inggihkan kehendak Tuhan, tuntut keridhaanku. Menuntut ilmu, sekolah, kuliah, kasar aja hendak sampai ke manakah? Hendak mencari gelar kayak apa aja kah? Dahulu akan kehendak Tuhan, tuntut keridhaanku. Ini perintah substansial ujar ini, yang tersembunyi dalam seluruh amal ibadah kita. Hakikatnya Allah menyuruh tuntut keridhaanku. Diinggihkan perintah Allah secara maknawi nintoh, inggih Tuhan naik. Ulun turun mengaji, ulun turun menuntut ilmu, ulun turun sekolah, ulun kuliah, menuntut keridhaan pian. Nah sekarang Tuhan bertakun, masihlah nyawa beribadah ini mencari kesenangan nyawa, ampih ya Tuhan naik. Nah, ampih ulun beribadah mencari kesenangan nafsu ulun kada lagi. Yang ulun cari itu kesenangan pian terhadap ulun, bukan kesenangan diri ulun. Memang selama ini kita bila beribadah mencari kesenangan kita. Hendak sugih kesenangan kita, hendak selamat kesenangan kita, hendak macam-macam yang nyaman-nyaman itu kesenangan kita. Bahkan ujar ulama tasawuf, bahkan kesenangan yang sifatnya ukhrawi. Hendak masuk surga itu bukan kesenangan nafsu juga sebenarnya. Hendak selamat di kubur itu pun sebenarnya kesenangan nafsu juga, walaupun itu masih dimaklum. Nah, jadi kita beribadah murni karena itu suruhan Allah. Suruhan Allah layak dituruti karena sidin Tuhan. Kita layak benar taat karena kita hamba. Nah, jadi kita beramal bukan lagi tercampuri untuk mencari, untuk mendorong kesenangan nafsu kita, tapi kita mengharap, mencari, menuntut kesenangan Allah kepada kita. Nah, bila kita belum keadaan perhatian kayak ini, belum kayak ini perhatian nih, maka kita belum selamat dari penyakit, mamaknya penyakit hubbud dunia. Kita rancakkan mendengar hubbud dunia. Hubbud dunia itu mamaknya segala penyakit. Artinya bila sudah ada itu di hati, cagar anak-anak kok. Hubbud dunia ini mama segala penyakit. Abahnya kena bahasa lain pemandiran. Belum lagi abahnya, hanya mamanya nah. Jadi mama segala penyakit itu hubbud dunia. Napa anaknya? Nah, di antara anak hubbud dunia tuh. Hadang dulu napa garang hubbud dunia tuh ya. Secara kata-kata hubbud dunia itu artinya mencintai dunia. Dunia menurut ulama tauhid, menurut ulama tasawuf haram dicintai. Menurut fikih kada apa-apa lah, haram dicintai. Yang wajib dicintai itu Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Bila sudah kita di hati ini mencintai dunia, berarti amal hati menggawe pekerjaan yang haram. Maka kita beranak-anak jadi penyakit-penyakit. Penyakit anak kita, penyakit turunan, nang kaya hasad, dengki, marah, ghadab, suudzon, sangka jahat lawan makhluk. Seluruhnya itu timbul dari hubbud dunia. Bukan berarti kita membuang dunia, kada, dunia ada aja. Cari lagi dunia, cuma mencintainya jangan. Wali-wali Allah Ta'ala hibak kayak di dunia di awak sidin, tapi sidin kada pernah mencintai. Nah, gara-gara cinta lawan dunia, akhirnya timbul penyakit bahihirian, basasarikan di hati aja nih, berdendam-dendaman, basangka jahatan, sayang menglawan harta. Kada kau mendengar di halaman seorang bunyi singgah sebida motor, maling tuh ya maling tuh. Nah, ya kalau basangka jahat benar. Gara-gara hubbud dunia tuh.
pamalar pulang gara-gara hubud dunia juga. Pada sumberang bari pang surang mencari ngalih tapaluh-paluh liir mencari 100 rupiah gin mun kurang ampi sebetulnya sejuta tahulah dolai aja. Han. Iya kalau 100 rupiah atau kurang ampi sebetulnya sejuta bujur juga pang. Ada lagi sejuta mun kurang 100 rupiah aja tuh. Makanya lawan 100 rupiah aku sayang bener aja. Ini mulah sebetulnya sejuta. Jadi 100 rupiah kada mau keluar sih dan buat karena mengurangi nilai sejuta jadi kan. Nah, gara-gara apa? Hubud dunia. Nah padahal ujar ulama tasawuf, ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa ada di hati penyakit walaupun satu dari anak penyakit tadi, hasad misalnya. Nah, hasad pintu. Bagus saya pinarnya anak-anaknya hasad. Bagus pinagaul sedikit ya kalau siapa narannya anak hasad Ahmad hasad ya. Bingung malaikat hendak mencatuk kata naran Ahmad ada anak ada dicatuk memberi muar. Nah, jadi kita ini jangan cuma membingungkan malaikat menghadap sesekali aja hasad jahanam sesekali ada ngalih. Jangan buat Ahmad hasad bingung malaikat kasihan. Jadi malaikat ini kita kayak apa nih bingung kita nah berguru kepala malaikat. Nah jadi sesekali aja ngaran itu. Ada hasad di hati hasad tuh pahirian lawan makhluk yang dihiriakan yang tak salah. Bila ada juga tetangga sugih berduit segala macam mak rasa dikoruput midawang hati ini muar bener aku tuh aja pastinya tuh aja sugihnya duit banyak tuh korupsi tuh aja kan sangka jahat pulang hiri sangka jahat sarik pulang penyakit di hati. Ada juga orang hanya nukal sebidang motor paling kreditan tuh aja nah lihat muha kredit itu aja kan hiri macam-macam. Maka hiri ini satu penyakit yang berbahaya, dosa besar, wajib ditaubati, menggugurkan pahala ibadah kita. Kita nih beramal, ulun nih beramal 24 jam, yang wajib, yang sunnah, kadada yang mubah aja kadada, seluruhnya ulun jadikan sunnah dalam hidup ulun nih misalnya. Tapi ada satu penyakit hasad, seluruhnya tadi kehilang, kadada pahalanya lagi. Ini Nabi Muhammad dahi ke dalam begayaan. Jadi pian jangan hendak diharago sifat pahirian. Mun pian hendak pahirian juga salurkan kepada yang dibolehkan. Ada ulama mengamalkan ilmunya hiri jenin tuh bagus saja turuti. Mun kada seorang cucu anak juriat harus ada juga juriat seorang ulama yang mengamalkan ilmunya hiri. Mun ada sugih pemurah hiri turuti. Ini mah hiri hanya sekedar kasugihan makhluk hiri. Nah, makan ini mahapus pahala amal. Ini juga orang bahari maluasi luang murid ada juga bujurnya pian. Ibadah hari-hari nah tapi pahalanya kadada gara-gara satu penyakit satu aja sifat hiri. Nah pertanyaannya timbul dari mana hiri ini nih? Hiri ini anaknya aja. Kadakawa hiri ini dihilangkan mun mamanya masih ada. Pian misalnya hendak menghilangkan narkoba kadakawa mun pabriknya gesenggenalan hilangkan di narkoba tetapi ada pabriknya genal benar. Pabriknya yang diruntuh. Nah sama nang ada penyakit hati itu banyak ada hasad, ada ghadab, marah segala macam. Itu kadang kalau dihilangkan mun pabriknya masih ada. Pahirian, sangka jahat, penyarikan, pamalar itu penyakit dihilir. Apa itu sumber yang di hulu? Hubbud dunia. Pertanyaannya, kenapa hati si hamba ini sampai ada hubud dunia? Karena belum membujurkan niat di dalam hidup. Apa niat yang bujur? Lillahi ta'ala. Itu niat yang bujur. Lillahi ta'ala. Apabila sudah kita mulai bangun guring, sampai kena guring, gawiannya tadi seluruhnya kandungannya lillahi ta'ala, terpenuhilah satu syarat dari keikhlasan. Ikhlas kan tadi dua syarat ya kalau hanya satu. Ini sengaja udah belik-belikakan supaya jangan ada pahamnya. Nah. Yang kedua belum lagi. Supaya kita bila beramal itu ampih nafsu berumpat di dalam amal kita, di dalam niat kita. Nah,
Kenapa garang penting benar kah? Supaya jangan ada di hati hubud dunia. Kenapa garang hubud dunia itu aja? Nah, iya nih masalah yang mulai daur nih hubud dunia. Di rumah bedauran bakalahian gara-gara ada salah satu anggota rumah hubud dunia. Di masyarakat bedauran bakalahian gara-gara anggota masyarakatnya ada hubud dunia. Bahkan antar negara perang gara-gara hubud dunia. Ada bagaian bahkan biar guru 10 bahari itu nah Israel Palestina tuh nah sampai wah ini bahualan gara-gara hubud dunia. Itu bukan masalah agama, hubud dunia di situ ada. Ini guru 10 madahi. Nah, jadi gara-gara hubud dunia daurlah kita. Daur di dunia, disiksa di akhirat. Ayo hakun mana pian? Hakun mana? Damai di dunia, masuk surga di akhirat. Daur di dunia, masuk neraka. Hakun mana pian? Bukan dunia yang jadi masalah. Kebungulan kita memandang dunia yang jadi masalah. Dunia bagi wali-wali Allah Ta'ala sebagai madhar untuk memandang sang kekasih hati. Itu bagi wali. Tapi bagi orang yang jahil, yang bungo, dunia ini ya tadi. Nah, maka penting benar membujurkan niat. Bila niat kita beribadah, niat kita hidup, niat kita beramal bujur, nah selamat kita dari hubud dunia. Nah, yang penting dicatatlah satu dulu syarat keikhlasan kita yang sudah paham ya. Kalau kita ulang-ulang ini berapa kali ulangan itu ulang terus ini. Satu sudah ampih kita sudah tua juga umur. Umur sudah tua 70 tahun, 99 tahun umur. Ada yang 50 tahun. Kita kada tahu apabila mati. Jangan sampai mati tak bawa dunia di hati. Dunianya ada aja, cuma dihilangkan. Kayak cara menghilangkannya bujurakan niat. Ampih kita niat beramal tuh untuk dunia, jangan. Bah kayak apa dunia ini menyikapinya? Taslim. Taslim. Arti taslim tuh minta aturakan Allah Ta'ala. Sudah juga belajar kita sini semalam masalah tawakal. Minta pimpinakan Allah Ta'ala. Kayak apa caranya supaya kawah kita taslim lawan Tuhan? Wajib di hati kita bersangka baik bahwa perbuatan Allah pasti baik. Itu di hati yang kayak itu. Nah, insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منهم.